Sabtu pagi, sekitar pukul 10.24 waktu Indonesia Barat, pemimpin Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab tiba di Polda Metro Jaya. Kedatangan Rizik untuk memenuhi panggilan sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Kalau untuk ditahan gimana, Beb? Belakangan urusannya. Yang penting sekarang ini saya ada pemeriksaan terkait kerumunan. Ya. Sebelumnya pada Kamis 10 Desember 2020, Polda Metro Jaya resmi menetapkan pemimpin FPI Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan pada 13 dan 14 November lalu. Rizik disangkakan melanggar pasal 160 KUHP dan 216 KUHP tentang penghasutan dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Tidak hanya Rizik, polisi juga menetapkan 5 orang lain sebagai tersangka dalam perkara ini. Kelima orang yang menjadi tersangka ini merupakan panitia penyelenggara acara peringatan Maulid dan juga pernikahan Putri Rizik Syihab pada 13 sampai 14 November lalu. Kelima tersangka ini akan dijerat pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dengan ancaman pidana penjara 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Jumat 11 Desember, Polda Metro Jaya memastikan tidak akan memberikan surat pemanggilan lagi terhadap Rizik dan 5 orang tersangka lainnya. Polda Metro Jaya sudah memanggil Rizik dan 5 tersangka lain sebanyak 2 kali dan tidak ada satupun yang hadir. Selanjutnya, penangkapan akan dilakukan kepada ke-6 tersangka tanpa bisa ditawar lagi. Sementara itu, dalam keterangannya melalui akun Front TV, Rizik Syihab membantah dirinya lari dari panggilan pemeriksaan penyidik. Ia beralasan selama ini menjalani proses pemulihan kesehatan. Saya tidak pernah lari dan tidak pernah sembunyi. Karena selama ini pada proses pemulihan, saya lebih banyak duduk di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariat Megamendung. Saya juga tidak pernah mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya. Nah, kenapa saya katakan saya tidak pernah mangkir? Pada panggilan yang pertama, yaitu hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, ketika itu saya tidak bisa memenuhi panggilan, saya kirim pengacara saya bertemu kembali dengan para penyidik, kita sampaikan surat, kita sampaikan permohonan, dan alhamdulillah permohonan tersebut diterima secara baik oleh para penyidik. Lagi-lagi di sini saya ingin sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para penyidik di Polda Metro Jaya. Terkait pemeriksaan pada Rizik hari ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menyatakan dengan status tersangka bisa jadi akan dilakukan langsung penahanan. Namun, proses penahanan merupakan kewenangan penyidik dengan mempertimbangkan unsur objektif dan subjektif terhadap tersangka. Nanti kita akan periksa yang bersangkutan sebagai tersangka, ya. Dan kemudian kita lakukan penangkapan. Nanti upaya masalah penahanan itu adalah upaya daripada penyidik. Ya, dilihat dari nanti alasan objektif maupun subjektifnya seperti apa. Dalam kasus ini, puluhan saksi telah diperiksa, mulai dari pihak penyelenggara pernikahan hingga jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tim Liputan, CNN Indonesia.